Halo semuanya. Selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi. Selamat menonton. Begitu dia selesai berbicara, Dantai Juguang dengan ganas menerjang ke arah Zhang Duil dengan kecepatan seperti anak panah. Hanya dengan satu langkah lembut, dia menutup celah 2 meter dan mendekati posisi Zhang Duil. Pada saat ini, Zhang Duil masih dalam keadaan syok. Mulutnya menggumam tidak jelas saat dia secara naluriah melangkah mundur. Tidak, ini tidak mungkin, dia. Melihat Dantai Juguang menerjang ke arahnya dengan kecepatan seperti itu, Zhang Duil hanya bisa mengayunkan pedangnya dengan liar ke depan, melepaskan teknik pedang yang mematikan lagi. Nyala api yang membara segera menyelimuti ruang di depannya. Namun, ketika nyala api mereda, Zhang Duil tidak dapat lagi melihat Dantai Juguang, bahkan bayangannya pun hilang, meninggalkan Zhang Duil berdiri di sana dengan linglung. Dalam kepanikan total, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. "Bajingan, di mana kau?" Dantai Juguang kemudian tiba-tiba muncul dari bahu kanannya dengan senyum kemenangan. "Aku di sini." Segera, dia melepaskan pukulan yang menggelegar langsung ke wajah Zhang Duil. Menyekan rahangnya hampir terlepas, gigi dan bibirnya menjadi kusut, kepalanya terpelintir ke samping. Dan pipinya bengkak seolah-olah disengat lebah. Hanya dari pukulan paling biasa Dantai Juguang, Zhang Duil terjungkal ke tanah. Tubuhnya terseret sejauh jarak yang cukup jauh di atas panggung pertarungan karena kekuatan yang dahsyat. Setelah tenang di tanah dan pusingnya berkurang, dia dengan cepat bangkit, matanya membulat karena panik saat dia memandang ke arah Dantai Juguang. Melihat Zhang Duil gemetar ketakutan, Dantai Juguang merobek jubahnya yang berat dan mulai mengejeknya diam-diam. "Kau pikir kau akan dipuji oleh guru besar hanya dengan itu? Tidakkah kau punya gerakan yang lebih baik?" Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, jauh di lubuk hatinya, Zhang Duil harus mengakui bahwa Dantai Juguang adalah seorang master dengan level yang luar biasa di luar imajinasinya. Namun, dia tidak mau menerima ketalahan hanya setelah satu pukulan. Setelah merenung sejenak, pupil Zhang Duil melebar dengan liar dengan pikiran sembrono. "Jika sudah sampai pada hal ini, aku tidak punya pilihan selain menggunakan seni bela diri itu. Tapi bagaimana jika seseorang mengenali seni bela diri itu? Tidak ada gunanya khawatir tentang itu sekarang. Lagi pula, guruku mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Murim yang pernah melihat gerakan ini dalam 1000 tahun. Namun, akhirnya, Zhang Duil mengertakkan giginya dan mengambil keputusan untuk mengambil risiko untuk menang. Namun, Zhang Duil tidak dapat membayangkan bahwa tokoh hebat yang dipanggil dari 1000 tahun yang lalu, Iblis Surgawi, akan melihat cara dia menggunakan pedangnya dan berseru, "Oh, lihat bajingan itu." Teknik pedang itu masih diwariskan. Pegangan pedang Zhang Duil telah berubah sepenuhnya dan tampak sangat tidak biasa. Satu tangan memegang gagang pedang dengan kuat, sementara yang lain menopang bagian ujung gagang pedang. Aura yang terpancar darinya sekarang jahat, bukan lagi nyala api yang cerah seperti sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Iblis Surgawi dan pengamatannya yang fokus pada teknik pedang Zhang Duil, Zhu Yunwen dengan ingin tahu bertanya, "Apakah kau mengenali gerakan itu? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya?" Iblis Surgawi segera menceritakan kembali, "Dahulu kala, pada zaman saya, ketika saya pertama kali mendirikan sekte Iblis Surgawi. Ada sebuah sekte yang menggunakan teknik pedang itu sebagai gerakan pembuka dalam pertempuran." Zhu Yunwen merasa bahwa ini bisa menjadi petunjuk yang berguna untuk memutuskan hubungan di balik Ziun dan Zhang Duil. Jadi dia terus bertanya kepada Iblis Surgawi, "Sebuah sekte, yang mana? Apakah kau ingat namanya?" Iblis Surgawi kesulitan mengingat kembali kenangan dari 1000 tahun yang lalu tentang orang-orang yang dia temui dan akhirnya berhasil mengeluarkan nama yang mirip dengan sekte Iblis Surgawi. "Coba ku ingat, apa itu? Sekte Iblis Darah Surgawi. Aku ingat mereka menyebut diri mereka sekte Iblis Darah Surgawi." Pada titik ini, ekspresi Iblis Surgawi jelas menunjukkan ketidaksenangan dan kerutan dahi. Seolah-olah dia benar-benar tidak menyukai nama itu. Tetapi segera, wajahnya yang cemerut berubah menjadi senyum jahat dan sombong. "Menyombongkan diri, mereka punya gerakan seperti itu, hihihi, jadi, suatu malam, aku menghapus mereka semua. Memikirkan kembali masa kejayaan itu, aku benar-benar hebat." Zhu Yunwen, mendengarkan ini, merasa sedikit tidak nyaman dan menyipitkan matanya pada Iblis Surgawi. "Tunggu, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan, Iblis Surgawi." Yang hilang dalam kejayaan masa lalunya, dengan bebas menjawab, "Silakan, jangan ragu untuk bertanya." Zhu Yunwen mengerutkan kening, dengan serius bertanya, "Mengapa kau menghancurkan sekte itu? Aku tidak mengerti, karena apa yang baru saja kau katakan terasa tidak lengkap." Iblis Surgawi segera menjulurkan lidahnya, mengejek kurangnya kehalusan Zhu Yunwen. "Apa yang tidak lengkap? Namaku sama dengan mereka. Kau lihat, Iblis Surgawi, itu Iblis Surgawi. Mereka melewati batas ketika mereka berani memiliki nama yang sama dengan satu-satunya Tuhan di dunia ini, yaitu aku. Apakah kau mengerti?" Zhu Yunwen, setelah mendengar ini, tertegun, dia benar-benar orang gila.
Tapi dia tidak ingin membuat iblis surgawi kesal. Jadi dia hanya bisa memaksakan senyum untuk membiarkannya berlalu. Oh, aku mengerti. Setelah itu, Zhu Yunwen menggunakan telepati untuk menyarankan kepada Dantai Zhuguang, "Hei, Raja Iblis Gila, gunakan nama Sekte Iblis Darah Surgawi untuk terus memprovokasi dia." Dantai Zhuguang meskipun tidak sepenuhnya mengerti situasinya, dengan mudah menurut, Sekte Iblis Darah Surgawi, katamu, mengerti. Zhu Yunwen terus memberi instruksi, Iblis Surgawi menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu bahwa kau harus waspada terhadap teknik pedang itu. Dantai Zhuguang terkejut bahwa leluhurnya yang perkasa akan memberikan peringatan seperti itu. Ini berarti teknik pedang yang digunakan Zhang Duil bukanlah teknik biasa. Dantai Zhuguang mengingat instruksi itu. Segera mengingatkan dirinya sendiri untuk fokus sepenuhnya pada gerakan lawan untuk merespon. Kemudian, Zhu Yunwen kembali ke Iblis Surgawi, mempertanyakannya, jika memang benar seperti yang kau katakan, maka Sekte Iblis Darah Surgawi hanyalah sekumpulan bajingan yang tidak berguna. Teknik pedang mereka pasti sepele, mengapa kau perlu mengingatkan Raja Iblis Gila untuk waspada? Iblis Surgawi, setelah mendengar ini, menjadi marah dan memelotot Zhu Yunwen, tentu saja teknik mereka tidak berguna melawanku, tapi menurutmu apakah aku dan anak itu berada pada level yang sama? Saat Zhu Yunwen mengangguk, memahami maksudnya, Iblis Surgawi melanjutkan dengan nada serius, orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi Darah itu sama sekali tidak berguna. Seni bela diri mereka telah berkembang begitu pesat sehingga mereka dapat mengancam keberadaan Sekte Iblis Surgawi saya. Ketika saya ada di sana, tidak apa-apa, tapi saya merasakan mereka akan menjadi masalah bagi keturunan Sekte Iblis Surgawi saya. Jadi saya memutuskan untuk menghapus mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Iblis Surgawi berbicara dengan penekanan yang meningkat. Menunjukkan rasa hormatnya pada kekuatan Sekte Iblis Surgawi Darah. Oleh karena itu, Zhu Yunwen menyimpulkan, jadi, kau menghilangkan mereka bukan hanya karena kesamaan nama. Iblis Surgawi menjawab dengan santai, tidak, sebenarnya, duplikasi nama itu 90% alasannya. Zhu Yunwen sekali lagi terdiam di hadapan kegilaannya. Tapi dia dengan keras kepala bertanya lagi, terlepas dari itu, jika kau bisa menghilangkan mereka dalam satu malam, mereka tidak mungkin sekuat itu, kan? Iblis Surgawi menjadi jengkel dengan keraguan Zhu Yunwen dan berteriak, sudah kukatakan itu tidak seperti itu. Dia menekankan dengan serius, murid-murid mereka diajari sesuatu yang disebut 3 seni iblis agung Sekte Iblis Surgawi Darah. Dan teknik pedang yang digunakan bajingan itu adalah salah satu dari 2 teknik tersebut. Pada saat ini, Zhang Duil mulai melepaskan seni iblisnya, dia mengumpulkan kekuatannya, menyalurkannya ke dalam bilah, melepaskan aura hitam pekat seperti tinta yang menyebar di jantung samudera. Dengan cepat, asap hitam pekat menyelimuti dirinya seperti kabut yang menyebar kemana-mana. Sensasi menekan dari energi kematian terkonsentrasi yang mengalir di udara membuat suasana di panggung pertarungan lebih intens dari sebelumnya. Dalam sekejap, kabut menutupi seluruh tubuh Zhang Duil dan pedang di tangannya, membuat ruang terasa mencekik dan klaustrofobia, pandangan Dantai Zhuguang dan semua orang di tribun terhalang. Para pejuang murim tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan kebingungan. Apa itu? Itu tampak seperti kabut laut, naga api pencuri nyawa telah benar-benar menghilang. Di hadapan mata ratusan orang yang ingin tahu dan penuh harap, ujung pedang yang diresapi cahaya ungu tiba-tiba muncul dari kabut, semua orang terkesiap, mengira itu adalah lokasi Zhang Duil. Tapi itu bukan hanya satu bilah yang muncul, puluhan ujung pedang muncul satu demi satu dari kabut seperti jamur setelah hujan, ujung pedang ilusi, yang diciptakan dari energi dalam Zhang Duil. Tumbuh ke segala arah, tidak semuanya mengarah ke Dantai Zhuguang. Dantai Zhuguang mencoba untuk melihat menembus kabut, tetapi dia hanya melihat sepasang mata yang bersinar dengan niat membunuh. Dikombinasikan dengan kabut tebal dan banyak ujung pedang yang menonjol keluar, dia langsung teringat landat yang menegakkan durinya. Mengikuti instruksi Heavenly Demon, Dantai Zhuguang dengan hati-hati menilai teknik lawan, kelihatannya mirip dengan ilmu pedang gelap Sekte Iblis Surgawi, tapi intinya sangat berbeda. Karena Zhang Duil menyembunyikan dirinya di dalam kabut hitam, dia tidak bisa menebak waktu atau sudut serangannya, bisa dibilang itu menyerupai esensi dari pedang yang selalu berubah. Setelah penilaian menyeluruh, Dantai Zhuguang, yang penuh percaya diri, langsung menyerang Zhang Duil, yang berdiri di tengah kabut tebal, dan mengaum dengan suara yang kuat, kau mencoba. Tetapi kau belum memahami esensi dari jenis ilmu pedang ini. Melihat Dantai Zhuguang secara aktif bergegas masuk ke dalam kabut, Zhao Tianye dan sejumlah penonton tercengang dan berseru, apa itu? Apakah dia putus asa untuk mati? Sebaliknya, Leng Tan sangat gembira, matanya bersinar terang pada tontonan yang mendebarkan ini, apakah dia putus asa untuk mati atau dapat mencapai terobosan? Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam sekejap. Dantai Zhuguang dengan cepat ditelan oleh kabut tebal, ruang di sekitarnya gelap gulita, bahkan sinar matahari pun kesulitan menembusnya, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Dantai Zhuguang dapat dengan percaya diri menyerbu karena, meskipun kehadiran Zhang Duil terhalang oleh kabut berkabut ini,
dia masih hanya memiliki satu pedang dan satu tubuh untuk menggunakannya. Oleh karena itu, hanya dengan mengidentifikasi pedang yang sebenarnya, dia dapat menembus teknik pedang ini. Di mata Dan Tai Juguang, dibandingkan dengan keahlian Zhu Yunwen dalam menggunakan teknik pembelahan tubuh untuk melancarkan serangan dari segala arah, trik Zhang Duil menggunakan ilusi untuk menipu penglihatan sama sekali tidak berarti. Untuk memaksa lawannya untuk menunjukkan diri, Dan Tai Juguang mulai mengejek dan mengejek. Apakah kau berencana untuk bersembunyi seperti kura-kura, seperti sekte kalian, jika kau punya nyali? Keluarlah, kau anjing sekte iblis surga Widara. Benar saja, Zhang Duil sangat marah dengan penghinaan Dan Tai Juguang, tetapi dia hanya mengutuk dalam hati untuk menyembunyikan lokasinya. Bajingan ini berani menghina sekteku. Segera, Zhang Duil memilih sudut yang bagus untuk serangan mendadak. Dari atas, dia menyerang kepala Dan Tai Juguang dengan senyum meremehkan, anggaplah mati di bawah. Pedang pemusnahan iblis darah yang selalu berubah. Sebagai suatu kehormatan, kau keturunan anjing. Zhang Duil tidak menyangka bahwa pada saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah, posisinya langsung dikenali oleh Dan Tai Juguang, dia melihat ke atas kebilah yang turun dengan tawa mengejek. Di situ kau. Zhang Duil tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil karena gerakan Dan Tai Juguang lebih cepat daripada yang dapat dia bayangkan. Dia yakin bahwa bilahnya akan mengenai sasaran sebelum dia menyadarinya. Dan Tai Juguang dengan cepat mengayunkan tangan kanannya ke arah Zhang Duil. Matanya bersinar karena kegembiraan, aku sudah menunggu saat kau menunjukkan diri. Dalam sekejap mata, serangan telapak tangan Dan Tai Juguang bertabrakan dengan ujung pedang Zhang Duil. Pada saat benturan, gelombang kejut dengan cepat menyebar keluar, mengguncang panggung pertarungan seolah-olah mereka berada di pusat gempa bumi. Aliran energi yang kuat meletus, membentuk badai yang langsung meniup semua kabut gelap. Qiu Yusen dengan gembira mengomentari pertarungan itu, wow. Dan Tai Juguang telah menemukan posisi Zhang Duil. Dia telah mematahkan seni bela diri misterius salah satu dari 4 naga. Ujung pedang Zhang Duil dan ujung jari tengah Dan Tai Juguang terlibat dalam pergumulan sengit. Namun, Zhang Duil secara bertahap jatuh ke posisi lemah karena energi dalamnya yang lebih rendah dibandingkan dengan Dan Tai Juguang. Kekuatan yang luar biasa dari yang terakhir menyekan pedang yang pertama bergetar hebat. Zhu Yunwen tidak bersorak bersama kerumunan, dia diam-diam menyaksikan konfrontasi mereka dengan ekspresi puas. Dan Tai Juguang selalu menunjukkan ketajaman yang luar biasa dalam hal seni bela diri. Dan seseorang dengan kaliber naga api pencuri nyawa pasti akan merasakannya. Seperti yang diharapkan Zhu Yunwen, Zhang Duil benar-benar ketakutan dengan kehebatan bertarung Dan Tai Juguang, dia gemetar tak terkendali dari dalam. Karena ketajaman yang luar biasa dari yang terakhir, adalah kesenjangan yang menentukan dalam tingkat keahlian mereka. Di mata Zhang Duil saat itu, Dan Tai Juguang adalah makhluk yang sangat besar, membuatnya, seorang manusia biasa, merasa seperti semut kecil, tidak berdaya untuk melawan. Satu sentuhan dari Dan Tai Juguang akan menghancurkannya seperti serangga. Setelah cukup bermain, Dan Tai Juguang menjentikan jarinya dengan ringan, pedang Zhang Duil langsung hancur menjadi ratusan keping, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Saat dia jatuh, Zhang Duil terdiam karena terkejut, dia hanya bisa mengelola senyum pahit, berpikir, bukankah guruku mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mematahkan gerakan pedang ini? Sepertinya aku salah, orang ini bukan lawan yang bisa kutangani. Sebelum Zhang Duil menyentuh tanah, Dan Tai Juguang menyerbu lagi dengan ekspresi buas, ini belum berakhir, tetaplah terjaga sehingga kau dapat sepenuhnya merasakan kekalahanmu. Begitu dia selesai berbicara, Dan Tai Juguang melancarkan rentetan pukulan, menghantam setiap bagian tubuh Zhang Duil, tidak memberinya waktu untuk bernapas. Suara benturan terus-menerus yang diselingi dengan jeritanya yang memilukan benar-benar mengoyak telinga. Tentu saja, tubuhnya bukanlah satu-satunya yang diserang. Wajah Zhang Duil juga menahan seluruh kekuatan kombinasi 12 gaya. Membuat wajahnya yang pucat dan kurus memerah dan bengkak dalam beberapa detik. Sebelum memberikan pukulan terakhir, Dan Tai Juguang mengertakkan giginya dan memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam kepalan tangannya yang terkepal, bergumam, dan ini, untuk Beigong Huanzhu. Saat pukulan terakhir dilepaskan, tubuh Zhang Duil yang tergantung menyentuh tanah. Pukulan yang kuat, seperti palu godam yang jatuh, menghasilkan tekanan yang luar biasa. Menghancurkan batu bata panggung pertarungan. Zhang Duil merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke neraka tingkat ke-18, tidak dapat bergerak. Sepanjang pemukulan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang atau melawan. Setelah melampiaskan amarahnya dan membalaskan dendam Beigong Huanzhu, Dan Tai Juguang akhirnya melemaskan kepalan tangannya. Tangannya bernoda darah dan air mata lawannya. Adegan mengerikan itu membuat seluruh penonton terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi dengan tepat. Haruskah mereka mengucapkan selamat kepada pemenang atau berduka cita atas kekalahan yang malang? Zhiyun, bagaimanapun, menunjukkan emosinya dengan paling jujur, dia tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya. Kepanikan mencengkeramnya, rahangnya ternganga, dan dia basah kuyuk oleh keringat. Tentu saja, Dan Tai Juguang telah mengendalikan kekuatannya.
Jadi Zhang Duil belum mati, dia masih hidup. Tetapi dengan keadaan kehancurannya yang total, dia mungkin juga sudah mati. Yang lebih penting, Zhang Duil merasa sangat dirugikan ketika nama Beigong Huanzu disebutkan sebelum dan Taiju Guang memberikan pukulan terakhir. Dia tidak tahu siapa Beigong Huanzu dan tidak dapat mengerti mengapa dia harus menanggung nasib tragis ini. Diliputi oleh kebencian, dia akhirnya memuntahkan darah dan meninggal. Qiu Yusen akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia tergagap dan bertanya kepada para ahli bela diri di antara penonton, apakah ada yang lain mau naik ke panggung untuk duel? Secara alami, wajah semua orang menjadi pucat ketika mereka mendengar pertanyaan itu. Siapa yang berani menghadapi lawan seperti itu, hasilnya akan berupa kematian atau menjadi cacat. Setelah seluruh arena menjadi sunyi, seorang gadis tiba-tiba bersorak untuk Dan Taiju Guang. Apa itu tadi? Pria di bawah 1, di atas 10.000, Dan Taiju Guang. Sisa penonton segera ikut bergabung, bersorak untuk kemenangan spektakuler Dan Taiju Guang. Hore, hore, fantastis, Dan Taiju Guang, Dan Taiju Guang. Dan Taiju Guang menyeringai dengan puas, menikmati kekaguman orang banyak. Jujur, aku tidak pernah menyangka akan menerima pujian seperti itu di dunia bela diri dataran tengah. Di tengah sorak-sorai penonton, sebuah suara terdengar jelas di telinga Dan Taiju Guang. Kamu melakukannya dengan baik. Dan Taiju Guang segera melirik ke arah Zhu Yunwen. Zhu Yunwen hanya tersenyum dengan ekspresi puas. Tentu saja, pujian yang pantas diterima Dan Taiju Guang, dan Zhu Yunwen bukanlah tipe orang yang pelit dengan kata-kata penyemangat untuk bawahannya. Perasaan yang berputar-putar di dalam diri Dan Taiju Guang lebih intens dari sebelumnya. Jika dia tetap terkurung di perbendaharaan sekte iblis surgawi, berpaling dari dunia luar. Bagaimana mungkin dia membayangkan hidup di saat seperti ini? Sesuai janjinya ketika meyakinkan Dan Taiju Guang untuk meninggalkan perbendaharaan, yang terakhir benar-benar tidak menyesal telah kembali ke masyarakat, penuh dengan sukacita dan kebanggaan. Dia menggenggam tangannya di depan Zhu Yunwen dan berkata, "Terima kasih, Tuhan." Karena tidak ada orang lain yang maju untuk menantangnya, Dan Taiju Guang secara alami menjadi pemenang utama turnamen pemilihan pasangan. 5 lonceng berbunyi dengan cepat, menandai berakhirnya acara besar tersebut. Kembang api memenuhi langit saat semua orang bersorak gembira. Tidak seorang pun dapat menyangkal keabsahan kemenangan Dan Taiju Guang. Kemunculan tak terduga pria di bawah 1, di atas 10.000 menandai munculnya master baru yang tak tertandingi di dunia bela diri dataran tengah. Dan Taiju Guang hanyut dalam kegembiraannya. Lupa bahwa setelah kompetisi ini, acara menarik lainnya menunggunya. Tribun sekarang ramai tidak hanya dengan ucapan selamat untuk master baru, tetapi juga dengan bisikan dan spekulasi tentang Zhu Yunwen. Hanya bawahannya saja sudah sekuat ini. Betapa luar biasanya kekuatan naga ilahi wajah giok. Zhu Yunwen sedikit memperhatikan apa yang orang katakan, bahkan jika dia mendengarnya. Dia hanya merasa senang dan bangga melihat Dan Taiju Guang menampilkan bakat bela dirinya pada tingkat yang sama sekali berbeda dari banyak master lain di dataran tengah. Di sisi lain, Ziun tenggelam dalam jeritan putus asa yang terus-menerus bergema di pikirannya. Semakin gembira orang banyak, semakin panik dia merasa. Di tengah suasana kegembiraan saat ini, sedikit yang memperhatikan wajah Ziun yang pucat dan tak bernyawa. Dia harus menggigit bibirnya dengan keras untuk menahan kutukan yang membuncah di dalam hatinya. Sial, aku celaka. Setelah Qiu Yusen selesai menulis pengumuman tentang pemenangnya, Leng Tan naik ke panggung, mewakili koalisi Pedang Selatan. Dia menyatakan hasil turnamen besar yang sukses tersebut. Dia dengan tegas membuka kertas itu dan melirik baris-baris teks, tetapi dia tidak dapat membacanya dengan lantang dengan mudah. Gelar yang diberikan Dan Taiju Guang kepada dirinya sendiri terlalu berbelit-belit, membuat Leng Tan sedikit bingung saat membacanya. Dengan ini saya nyatakan pemenang turnamen pemilihan pasangan ini adalah pria di bawah 1, di atas 10.000, Dan Taiju Guang, prajurit agung. Begitu dia selesai membaca gelar Dan Taiju Guang, Leng Tan melanjutkan dengan lancar sambil tersenyum lebar. Oleh karena itu, di sini, saya secara resmi mengumumkan bahwa dia akan menjadi pewaris pemimpin koalisi Pedang Selatan, dan juga pemimpin aliansi berikutnya. Kami meminta kehadiran anggota terhormat dunia bela diri untuk menjadi saksi bagi kami. Sungai Dongsha, setelah mendengar pengumuman itu, kembali meletus dalam sorak-sorai. Pemimpin aliansi koalisi Pedang Selatan berikutnya telah lahir. Hore untuk Dan Taiju Guang. Dan Taiju Guang, berdiri di atas panggung, masih menikmati sorak-sorai penonton, meskipun ini hanya perintah Tuhan. Siapa yang mengira aku akan mampu mengambil peran penting seperti ini di dunia bela diri dataran tengah secepat ini? Hehehe. Dia terus terkekeh sampai Leng Tan menekankan informasi penting lainnya. Besok saat ini, pernikahan murid dan anak angkat pemimpin aliansi, Nona Muda Heaven Jade Phoenix, dan Dan Taiju Guang, prajurit agung, akan diadakan secara resmi di markas kami. Senyum Dan Taiju Guang lenyap dalam sekejap panik. Dia sejenak lupa bahwa tujuan awal turnamen ini adalah untuk mencari suami, dan setelah menghabiskan lebih dari setengah abad mengabaikan wanita, dia tidak dapat menahan perasaan khawatir. Campuran rasa takut dan panik memenuhi hati Dan Taiju Guang saat dia melihat ke arah Zhu Yunwen. Memohon, pernikahan, Tuan,
Anda tidak bermaksud saya benar-benar harus menikah, bukan? Dan Tai Juguang tidak menyadari bahwa Zhu Yunwen sengaja menempatkannya di atas panggung sebagai pengganti untuk menghindari pernikahan ini. Zhu Yunwen berpura-pura tidak bersalah. Mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Tidak ada cara lain, kau mengikuti turnamen dan menang. Jadi apa yang bisa dilakukan? Wajah Dan Tai Juguang kendur karena khawatir. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain memohon kepada Zhu Yunwen. Ya, tapi tuan, bagaimana bawahanmu bisa menikahi wanita iblis itu? Apa saja selain itu? Tolong? Zhu Yunwen sama sekali tidak berniat menyelamatkan sumpah selibat Dan Tai Juguang selama 50 tahun. Sebaliknya, dia menggunakan kekuasaannya untuk menekannya. Air sudah tumpah. Kau tidak ingin menentang perintahku, bukan? Meskipun Dan Tai Juguang dengan keras menolak pernikahan ini, dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dengan sedih dan menundukkan kepalanya dalam kekalahan. Beraninya bawahanmu melakukan hal seperti itu, aku akan mematuhi perintahmu. Malam itu, paviliun wangi surgawi, tempat Ziun tinggal, menjadi luar biasa sunyi. Semua pelayan telah berkumpul di rumah utama untuk mempersiapkan pernikahan besar keesokan harinya. Ziun duduk sendirian di kamarnya, linglung dan tidak yakin bagaimana cara keluar dari situasi ini. Dia tidak bisa berhenti menggigiti kukunya karena panik. Seorang master seperti naga api perampas nyawa, murid kedua Grand Master, terbunuh, bukan oleh salah satu dari 5 surga murim, tetapi oleh bawahannya yang tidak bernama, apa? Ziun semakin ngeri saat memikirkannya. Tidak ada seni bela diri di dataran tengah yang bisa mematahkan 3 seni iblis kita. Itulah yang selalu dikatakan Grand Master. Dan bahkan jika Zhang Duil belum mencapai tingkat kemahiran seni bela diri itu, sulit untuk dipercaya bahwa dia bisa dikalahkan dengan mudah seperti itu. Terlebih lagi, kekalahan Zhang Duil mengungkapkan masalah yang lebih serius. Alasan mengapa sekte iblis surgawi darah menunda penaklukan murim begitu lama adalah karena perintah pendirinya, bahwa selama sekte iblis surgawi ada di murim, sekte iblis surgawi darah harus bersembunyi. Tetapi jika sekte iblis surgawi belum muncul kembali di Jianghu dan Zhang Duil dipukuli babak belur seperti ini, maka jelas bahwa sekte iblis surgawi bukanlah satu-satunya target yang harus diwaspadai oleh sekte iblis surgawi darah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Ziun merasa dia tidak bisa hanya duduk dan mati. Dia tiba-tiba melompat seperti pegas, wajahnya cemerut, lupakan saja. Semuanya telah benar-benar terbalik, jika ini terus berlanjut. Itu tidak akan berbeda dengan menyerahkan koalisi pedang selatan kepada orang lain. Aku harus menghentikan ini. Jadi, alih-alih melarikan diri dari tempat yang penuh bahaya, wanita yang ambisius dan berbahaya ini sedang merencanakan serangkaian rencana jahat lainnya di dalam hatinya. Sementara itu, di villa tamu koalisi pedang selatan, di depan deretan kamar tempat Zhu Yunwen menginap, ada pemandangan yang tenang, tidak jauh berbeda dengan paviliun Tianxiang. Para pelayan di daerah ini sudah sedikit jumlahnya, dan mereka semua dikirim untuk mempersiapkan pernikahan di rumah utama. Tetapi berkat ini, Zhu Yunwen dapat duduk dengan nyaman di bawah pohon di dekat kamarnya dan berlatih seni bela diri tanpa harus memeriksa sekitarnya secara ekstensif. Saat berlatih, Zhu Yunwen terus memikirkan hubungan antara Zhang Duil, Ziun, dan karakter yang disebut Grand Master. Siapa mereka? Apakah mereka benar-benar keturunan sekte yang disebut sekte iblis surgawi darah? Setelah menyelesaikan latihannya, Zhu Yunwen menoleh untuk bertanya kepada iblis surgawi, "Hei iblis surgawi, menurutmu bagaimana, jika pria itu, naga api perampas nyawa, menguasai 3 seni iblis? Seberapa kuat dia?" Iblis surgawi berpikir dengan saksama dan memberikan jawaban yang mengejutkan, 3 seni iblis, jika dia menguasai pedang penghancur tersembunyi iblis darah. Dia setidaknya akan mencapai tingkat pedang tersembunyi. Zhu Yunwen terkejut dan bahkan lebih penasaran, dia mendesak iblis surgawi, lalu bagaimana jika dia menguasai ketiga seni iblis? Iblis surgawi menyeringai, "Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat siapapun mencapai level itu." Sejujurnya, wajar jika dia tidak yakin, karena sekte iblis surgawi darah hancur sebelum mereka bisa menjadi terkenal di murim. Tetapi jika aku harus menebak, aku akan mengatakan bahwa seni bela diri seseorang yang menguasai ketiga seni iblis tidak akan kurang dari seni bela diri pamungkas sekte iblis surgawi. Zhu Yunwen bertanya ini karena dia sedikit khawatir tentang orang yang berada di balik layar. Menurut Heaven Jade Phoenix, tampaknya ada seseorang yang disebut Grand Master di balik semuanya. Dia mungkin akan menjadi lawan kita di masa depan. Jadi, iblis surgawi menyela kekhawatiran Zhu Yunwen. Suaranya menyeramkan, sekarang koalisi pedang selatan ada di tangan kita. Apakah kita benar-benar perlu menunggu? Mengapa kau tidak langsung berurusan dengan Heaven Jade Phoenix itu? Namun, Zhu Yunwen dengan tegas menolak saran iblis surgawi. Heaven Jade Phoenix masih menjadi pemimpin koalisi pedang selatan. Jika kita membunuhnya sekarang sebelum pernikahan, itu sama saja dengan membuang koalisi pedang selatan. Kita harus berpikir jangka panjang. Omong-omong, Zhu Yunwen tiba-tiba tersenyum jahat, hatinya penuh dengan perhitungan yang mendalam. Setelah jeda sejenak,
Zhu Yunwen mendata kekuatan utama yang dia kenal di Jianghu, Sekte Iblis Surgawi, Aliansi Murim, Sindikat Jalan Iblis, Sekte Iblis Darah, Huangbo, Klan Laut, dan Raja Hoang Tian. Ini adalah kekuatan utama yang bahkan sudah didengar oleh tukang perahu. Tetapi di mata Zhu Yunwen, kekuatan tersembunyi jauh lebih mengerikan daripada kekuatan yang ada di permukaan. Jadi, dia ingin memaksa mereka untuk keluar dari bayang-bayang sendiri. Bertarung dengan musuh dalam kegelapan dan kita sendiri dalam terang akan menjadi langkah yang bodoh. Zhu Yunwen bahkan berencana untuk menunggu sampai waktu yang tepat, dia akan dengan cerdik menggunakan kekuatan yang dikenal untuk menghancurkan Sekte Iblis Surgawi Darah sepenuhnya. Rencana ini membutuhkan tidak hanya kesabaran tetapi juga kecerdasan. Namun, Iblis Surgawi tidak senang dan tidak setuju. Aku tidak mengerti, kekuatan kita saat ini lebih dari cukup untuk menghancurkan para bajingan itu, mengapa harus repot-repot? Zhu Yunwen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi berpengalaman, Iblis Surgawi, kekuatan bukanlah faktor penentu. Kekuatan 10 kali lebih kuat tidak berarti apa-apa jika kalah 10 pertempuran kecil berturut-turut. Terlebih lagi, begitu pasukanmu habis, satu kekalahan yang menghancurkan dapat membuatmu kehilangan segalanya, kata Zhu Yunwen. Dengan perasaan pahit saat mengingat bagaimana dia kehilangan tahtanya kepada pamannya sendiri. Setelah keheningan yang menyakitkan selama beberapa saat, dia memaksakan sebuah senyuman, mencoba menghilangkan kegelapan masa lalu yang mengaburkan suasana hatinya. Saya pernah mengalaminya secara langsung. Iblis Surgawi, yang biasanya banyak bicara, secara mengejutkan tetap diam, menyaksikan Zhu Yunwen berkubang dalam tragedi masa lalu dan merenungkan pelajaran dari pengalaman kehidupan nyata ini. Dia tidak lagi bermaksud menentang pendekatan Zhu Yunwen. Iblis Surgawi tiba-tiba merasa simpati terhadap Zhu Yunwen, meskipun itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu yang jauh, mungkin masih ada sebagian dirinya yang masih dihantui olehnya. Tapi kupikir itulah yang membuatnya menonjol dari siapapun di Murim. Memikirkan hal ini, Iblis Surgawi tiba-tiba membayangkan Zhu Yunwen seperti kupu-kupu emas yang cemerlang menonjol di langit biru yang tinggi. Untuk mengubah suasana yang berat, Zhu Yunwen menoleh kepada Biksu Tua Huining. Hei, Tuan Huining, kau sangat pendiam akhir-akhir ini, ada apa? Biksu Tua Huining tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak pembantaian semalam, baik kepada Zhu Yunwen maupun Iblis Surgawi. Biksu Tua Huining, hatinya dipenuhi kesedihan atas tindakan Zhu Yunwen, hanya menangkupkan tangannya dan berbicara dengan samar. Ajaran Buddha tidak dapat disampaikan melalui kata-kata, pencerahan datang dari hati ke hati. Aku rasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyampaikan pikiranku kepadamu. Saat waktu yang tepat tiba, aku akan berbicara denganmu lagi. Kemudian, Biksu Tua Huining kembali terdiam, dengan senyum ramah. Sepertinya ia sedang menunggu saat Zhu Yunwen menyadari masalah dengan tindakannya. Zhu Yunwen, di sisi lain, tidak mengerti apa yang dikatakan Biksu Tua Huining. Yang ada di pikirannya hanyalah rencana besar untuk menaklukkan Murim. Jadi dia hanya bergumam, baiklah, aku mengerti. Waktu berlalu begitu cepat, keesokan harinya, sejak pagi hari, para praktisi Murim berkumpul dalam jumlah besar untuk menghadiri pernikahan besar Heaven Jade Phoenix, Ziun. Dan orang yang berada di bawah langit, pria yang berada di atas 10.000, dan Tai Ju Guang. Suasananya sangat gembira dan menyenangkan, semua orang merasa bahagia untuk pasangan yang serasi antara pria yang berbakat dan wanita yang cantik. Para tamu dari dekat dan jauh mengungkapkan kegembiraan mereka untuk pengantin wanita yang telah mendapatkan seorang ahli bela diri sebagai suaminya. Ketika jam keberuntungan tiba, Qiu Yuxian melangkah maju untuk memberi sambutan kepada para tamu. Para tamu terhormat, karena pernikahan akan diadakan secara pribadi, silakan menikmati anggur, terima kasih atas pengertian Anda. Beberapa tamu terkejut dengan pengumuman ini, tetapi yang lain acuh tak acuh. Pernikahan akan diadakan secara pribadi, oh ya sudahlah, itu tidak masalah bagi kita. Kita hanya akan makan dan minum sampai kenyang. Setengah jam kemudian, di area lain yang jauh dari aula perjamuan di rumah utama, Pang Hu, tidak sabar menunggu, bertanya kepada Qiu Yuxian, hei, kepala pengurus. Kapan akhirnya pernikahan akan dimulai? Qiu Yuxian baru saja menyelesaikan urusan di rumah utama dan bergegas ke tempat di mana hanya Leng Tan, Zhao Tianyi, Pang Hu, Zhu Yunwen, dan beberapa tamu terhormat berada. Ia juga sangat sedih karena Ziun tiba-tiba meminta upacara pernikahan pribadi. Qiu Yuxian dengan canggung menggaruk kepalanya, berusaha menjelaskan kepada semua orang sesuai perintah Ziun, Zhu Yunwen, baiklah. Pemimpin aliansi mengatakan bahwa dia tidak enak badan dan tidak dapat hadir. Jadi Pang Hu, setelah mendengar ini, terus menanyainya dengan curiga. Apa dia bahkan tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya sendiri? Qiu Yuxian tergagap. Ya, juga, Nona muda mengatakan bahwa dia belum selesai mempersiapkan diri, jadi dia berharap kalian bisa menunggu sedikit lebih lama. Zhao Tianyi langsung membentak, hei, ini bukan cara yang tepat untuk memperlakukan tamu, kita di sini mewakili aliansi Murim, bukankah ini tidak menghormati aliansi Murim? Qiu Yuxian menghadapi kemarahan tokoh-tokoh penting ini,
hanya bisa meringkuk dalam rasa malu. Tidak, bukan seperti itu. Zhu Yunwen menyadari bahwa Ziun sengaja menunda pernikahan, jadi dia tidak ragu untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diciptakannya. Tunggu, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Semua mata menyala dengan amarah dan kekhawatiran, tertuju pada Zhu Yunwen, karena dia adalah salah satu dari 5 surga murim, reputasinya terkadang melampaui banyak dari mereka. Mereka tidak dapat menahan kekhawatiran bahwa kemarahannya akan menempatkan koalisi Pedang Selatan dalam posisi sulit. Zhu Yunwen tampak sangat serius saat dia mengungkapkan ketidaksenangannya. Meskipun ini bukan tempat yang tepat bagiku untuk membicarakan ini. Kalian semua di sini adalah tamu terhormat dari aliansi murim. Kalian seharusnya tidak memperlakukan mereka seperti ini, bukan? Selain itu, bawahan saya akan segera menjadi pewaris pemimpin aliansi koalisi Pedang Selatan. Aku merasa sangat tidak nyaman diperlakukan seperti ini. Ada sedikit rasa frustrasi di mata Zhu Yunwen. Mendesak Ziun untuk muncul. Dalam hatinya, ia mencoba memaksa Yavenlisken Jade Phoenix untuk keluar dan menghadapi pernikahan ini, tidak peduli seberapa banyak ia mencoba untuk menunda. Semuanya tidak akan berjalan sesuai rencananya. Leng Tan, sebagai tetua koalisi Pedang Selatan, hanya bisa sementara melangkah maju untuk menenangkan amarah Zhu Yunwen. Tolong maafkan aku benar-benar tidak punya muka untuk bertemu kalian. Yun pahlawan agung, penasihat, dan Tuan Pang, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu ini mungkin terdengar seperti aku membuat alasan, tetapi pemimpin aliansi telah menyendiri untuk sementara waktu sekarang, aku bahkan belum melihatnya selama ini. Leng Tan ragu-ragu. Membungkuk dalam-dalam untuk menyatakan harapan tulusnya, agar semua orang memahami situasi koalisi Pedang Selatan. Tindakannya persis seperti yang diharapkan Zhu Yunwen, dia membutuhkan seseorang untuk memulai misteri seputar seringnya pemimpin koalisi Pedang Selatan absen. Pang Hu dan Zhao Tian sama-sama membuka mata mereka dengan heran. Bahkan tetua pun belum melihat pemimpin aliansi untuk waktu yang lama. Ada apa ini? Leng Tan ditekan oleh tokoh-tokoh penting di murim, dan dia berbalik, siap memasuki pavilion Tianxiang. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku akan menemui nona muda sekarang juga untuk mencari tahu. Ziun diam-diam mengamati situasi tegang dari dalam pavilion Tianxiang dan harus muncul. Tidak perlu, aku di sini. Pakaian putih dan ikat pinggang hitamnya lebih terlihat seperti akan pergi ke pemakaman daripada ke pernikahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momozara Caps. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.